Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai analisis studi kelayakan bisnis pada kopi Siloka. Perkenalkan, nama saya Nandita Wahyu Andini. Saya Gula Maulana Agama. Saya Muhammad Dimas Ramadan. Saya Filial Sita Maitad. Saya Zakia Nur Hamidah. Saya Fain Huwaina. Saya Raida Al-Rahman. Saya Karina Nurdiani. Di sini saya akan membahas sejarah bisnis kopi Siloka. Meski mengalami kegagalan berulang kali, Arif, pemilik kopi Siloka, tidak pernah mundur. Selama 10 tahun dari 2009 hingga 2019, ia mencoba membangun berbagai usaha dan mengalami kegagalan sebanyak 13 kali, dengan rata-rata 1 kegagalan per tahunnya. Dari 13 percobaan tersebut, 12 diantaranya gagal. Namun, Arif tetap tidak menyerah dan akhirnya berhasil mendirikan Kopi Siloka, sebuah merek kopi yang kini sukses dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Nama dan alamat perusahaan yang kami observasi yaitu Kopi Siloka, yang merupakan bagian dari PT Boga Laku Nusantara yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Tasikmalaya. Bidang usaha PT Boga Laku Nusantara merupakan perusahaan yang bergelut di bidang F&B dengan menjual produk berupa aneka minuman seperti kopi, non-kopi, bakmi, dimsum, makanan ringan hingga makanan berat. Bentuk perusahaan Kopi Siloka ini merupakan bagian dari PT Boga Laku Nusantara yang memiliki bentuk perusahaan perseroan dengan kepemilikan saham dan pembagian dividen sesuai kesepakatan pada setiap pemilik saham. Perkembangan Kopi Siloka yang didirikan pada tahun 2019 telah berkembang pesat dengan beberapa outlet yang beroperasi. Tempat ini tidak hanya menjadi destinasi favorit bagi pencinta kopi, tetapi juga simbol dari perjalanan sukses yang berawal dari kegagalan. Kopi Siloka kini memiliki 4 cabang di kota Tasikmalaya dan juga selalu melakukan riset pasar terlebih dahulu sebelum membuka cabang baru. Kami dari tim teknis telah melakukan analisis terhadap Kopi Siloka dengan mengidentifikasi alat dan bahan, produk, serta fasilitas operasional masing-masing outlet. Nah, Kopi Siloka sendiri memiliki ciri khas pada kopinya yang berasal dari bahan baku biji kopi pilihan. Namun, untuk jenis kopinya sendiri itu dirahasiakan oleh owner. Dalam hal pembuatan kopi, Siloka memiliki jenis mesin kopi yang berbeda di tiap outletnya tergantung kebutuhan. Kopi Siloka juga memiliki peralatan pendukung yang memadai dalam hal pembuatan kopi, yaitu seperti grinder, blender, dan lain-lain. Untuk perawatannya, mesin kopi selalu dibersihkan secara rutin dan dilakukannya servis atau perbaikan apabila terjadi kerusakan pada mesin tersebut. Dalam hal kelistrikan, hanya beberapa outlet saja yang memiliki backup seperti genset, contohnya di Siloka 2. Kemudian, apabila terjadi pemadaman listrik, outlet yang tidak memiliki backup berupa genset, operasionalnya akan sedikit terganggu, contohnya untuk produk minuman dalam kemasan cup, tutup cup tidak akan memakai mesin press-sealed sehingga akan diganti oleh tutup cup plastik biasa. Kopi Siloka juga memiliki supplier untuk memenuhi kebutuhan persediaan toko. Terdapat masing-masing supplier untuk bahan bakunya sendiri, jadi tiap satu jenis bahan baku terdapat satu supplier. Untuk kebutuhan bahan bakunya sendiri telah diperhitungkan sehingga toko tidak akan kekurangan stok maupun kelebihan stok. Misalnya, bahan baku disuplai untuk stok 1 minggu, kemudian bahan baku tersebut akan disimpan di tempat penyimpanan sesuai prosedur untuk selama 1 minggu tersebut. Kemudian, penyimpanan stok bahan baku tergantung kebutuhan dan sifat dari bahan baku tersebut. Seperti misalnya stok biji kopi dan air alam disimpan di penyimpanan suhu ruang, stok es batu disimpan di freezer, dan stok fresh milk disimpan di chiller. Kopi Siloka memiliki fasilitas yang memadai seperti Wi-Fi di setiap outlet. Data para pegawai Wi-Fi tersebut sudah terjamin aman. Dalam hal keamanan, tentu Kopi Siloka memiliki fasilitas kamera pengawas CCTV setiap outlet guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh pelanggan maupun pegawai Kopi Siloka itu sendiri. Seiring berkembangnya zaman dan untuk menjalankan konsumen yang lebih luas, Kopi Siloka bisa dipesan melalui aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, atau Maxim. Namun Kopi Siloka sendiri selain itu, Kopi Siloka memiliki program loyalitas yaitu berupa member. Cara mendaftarkan program loyalitas tersebut sangat mudah, yakni hanya dengan menggunakan nomor telepon. Selanjutnya, pada saat melakukan transaksi di salah satu outlet Siloka, pelanggan hanya tinggal memberikan nomor telepon yang terdaftar sebagai member tersebut.
Berdasarkan hasil observasi tersebut, maka dapat dilihat adanya kesulitan tantangan yang dihadapi, yaitu tidak semua outlet kopi Siloka memiliki backup kelistrikan seperti genset, sehingga ketika aliran listrik maka penggunaan head untuk cup yang diganti oleh tutup cup bisa, dan mungkin kegiatan operasional akan sedikit terganggu bahkan berhenti. Kopi Siloka belum memiliki aplikasi khusus memesan produk secara online selain melalui GrabFood, GoFood atau Maxim. Adapun tindak lanjut rencana ke depan yang dimiliki oleh Kopi Siloka, selalu ada rencana peningkatan, penambahan alat tergantung kebutuhan outlet. Ini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan permintaan pasar. Aspek pasar adalah aspek yang paling utama dalam studi kelayakan bisnis. Pada aspek pasar dan pemasaran meneliti tentang permintaan pasar, pesaing, pangsa pasar, dan juga strategi produk pemasaran yang akan digunakan oleh Kopi Siloka. Permintaan pasar untuk Kopi Siloka dapat ditinjau dari jumlah pengunjung yang datang ke Kopi Siloka. Hal tersebut didasari oleh latar belakang pendirian Kopi Siloka sebagai penambah fasilitas yang belum ada sebelumnya sehingga bernilai ekonomis. Jumlah pengunjung Kopi Siloka menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dikarenakan semakin banyak orang tahu keberadaan Kopi Siloka. Yang pertama ada dimensi produk. Dimensi produk berkenaan dengan sifat dan ciri-ciri produk yang meliputi bentuk, ukuran, warna, serta fungsinya. Produk unggulan yang akan disajikan di Kopi Siloka adalah minuman kopi, teh, dan makanan ringan. Bahan dasar kopi dan teh yang disajikan dari salah satu supplier. Berikut ini adalah berbagai macam produk yang disajikan oleh Kopi Siloka. Antara lain ada kopi, minuman yang disajikan dengan campuran susu atau gula aren sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada series Kopi Siloka, salah satu produk unggulannya itu adalah kopi susu Loka. Yang kedua ada non-coffee, minuman yang disajikan dengan berbagai rasa seperti red velvet, coklat, matcha, taro, dan yang lainnya. Pada series non-coffee, salah satu menu andalan para pelanggan yaitu green tea latte. Yang ketiga ada boba series. Minuman yang disajikan dengan berbagai varian rasa ditambah dengan topping boba. Yang keempat ada makanan ringan. Olahan makanan yang disajikan untuk pendamping pelanggan dalam menikmati berbagai produk minuman. Makanan ringan yang disajikan seperti dimsum dan pastry. Yang kedua ada kegunaan atau fungsi produk. Produk konsumsi yaitu produk yang dibeli dan digunakan oleh konsumen akhir atau pemakai akhir. Kopi Siloka merupakan produk yang dapat dinikmati dengan berbagai varian menu dengan harga terjangkau. Yang pertama ada keunggulan produk. Keunggulan kompetitif produk Kopi Siloka antara lain yang pertama melayani layanan 24 jam di 2 cabang. Yang pertama ada Kopi Siloka cabang 1 di Tarumanagara dan Kopi Siloka Siliwangi. Yang kedua ada biji kopi pilihan owner yang memiliki cita rasa yang unik. Yang ketiga harganya terjangkau. Yang keempat kualitas rasa yang konsisten dan juga kebersihan produk yang selalu terjaga. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai target pasar atau segmen pasar yang dituju. Target merupakan menentukan pasar yang akan dituju dalam pemasaran produk. Segmentasi pasar dari penjualan produk ini berdasarkan geografis ataupun radius map, meliputi penduduk, usia penduduk, dan wilayah. Berdasarkan demografis, produk ini tidak dikelompokkan ke dalam kriteria tertentu karena produk ini aman dikonsumsi oleh siapa saja. Kopi Siloka tentunya memiliki target atau segmentasi pasar yang dituju untuk mengembangkan usaha yang diproduksi oleh perusahaan. Setiap cabang Kopi Siloka memiliki target pasarnya masing-masing. Kopi Siloka 1 Tarumanegara, target utamanya yaitu kalangan muda karena menyediakan layanan 24 jam. Sedangkan untuk Kopi Siloka 2 yang bertempat di Indihiyang, target utamanya yaitu semua kalangan karena sering menyediakan event olahraga maupun workshop. Selanjutnya untuk Kopi Siloka yang terletak di Coffee Lab, target utamanya yaitu karyawan perkantoran karena memiliki konsep ready to go yang memudahkan para konsumen. Sedangkan untuk Kopi Siloka Siliwangi, target utamanya yaitu mahasiswa karena lokasi yang berdekatan dengan Universitas Siliwangi.
Selanjutnya yaitu ada tren perkembangan pasar. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang berkembang pesat dan membaik memberi dampak positif bagi pelaku usaha, terutama pada usaha kopi Siloka. Hal tersebut terjadi karena perkembangan pertumbuhan ekonomi yang membaik menggambarkan pertumbuhan pada permintaan masyarakat meningkat dalam mengkonsumsi jajanan. Jajanan yang sedang digemari oleh masyarakat saat ini yaitu minuman kopi. Dampak hal tersebut semakin maraknya kopi shop di Tasikmalaya membuat Kopi Siloka terus melakukan inovasi pada produknya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kopi Siloka yaitu membuat menu baru yaitu Choco Kretek Series yang sedang viral di sosial media. Dengan demikian, Kopi Siloka menjadi usaha yang berkembang cepat dan mengikuti. Selanjutnya yaitu ada strategi promosi. Promosi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan produk atau jasa ke pasar untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis. Strategi promosi bisa berupa promosi khusus, permainan harga, dan lainnya yang menarik perhatian konsumen. Media untuk melakukan promosi bisa dilakukan dengan cara media cetak maupun media elektronik. Media promosi yang digunakan oleh Kopi Siloka yaitu media elektronik seperti platform Instagram, TikTok, radio, website membership, transportasi online, pengantaran produk. Yang kedua yaitu ada media cetak seperti billboard. Dan yang terakhir yaitu ada promosi melalui event sosial maupun workshop yang bekerja sama dengan vendor lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kompetitor. Strategi pemasaran perusahaan dilakukan berdasarkan 4P yang terdiri dari yang pertama yaitu price atau harga. Strategi yang mengenai bagaimana produk lebih menarik konsumen dari segi harga yang ditawarkan dibandingkan dengan pesaingnya. Umumnya, konsumen memilih harga yang lebih terjangkau. Kisaran harga untuk produk minuman di Kopi Siloka ini berkisar antara Rp19.000 sampai Rp43.000. Sedangkan untuk kisaran makanan yang ditawarkan pada Kopi Siloka ini berkisar antara Rp9.000 sampai Rp33.500. Harga tersebut diterapkan pada semua cabang Kopi Siloka. Kemudian yang kedua ada produk. Strategi yang berkaitan dengan bagaimana usaha dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Produk merupakan bagian penting dari sebuah bisnis. Produk unggulan dari kedai Kopi Siloka ini yaitu adalah minuman kopi susu Loka yang berbahan dasar dari biji kopi yang didapat dari salah satu supplier. Biji kopi yang dipilih oleh owner sudah melewati berbagai uji coba kualitas dan ciri khas rasa. Maka dari itu, kualitas rasa yang disajikan sudah terjamin. Selain minuman, makanan yang disajikan juga terjamin kualitasnya. Hal tersebut yang membedakan cita rasa dari Kopi Siloka dengan kopi yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada place atau tempat. Place itu merupakan cara mendistribusikan produk ke tangan konsumen. Strategi agar mendistribusikan dengan mudah dan dijangkau oleh konsumen dan tepat pada sasaran pasar. Kopi Siloka memiliki cabang di berbagai lokasi yang memiliki kompetitornya masing-masing pada setiap tempatnya. Yang pertama, pada cabang di Tarumanegara, kompetitor Kopi Siloka yaitu Velos. Karena lokasi yang berdekatan serta memiliki fasilitas yang sama. Yang kedua yaitu pada cabang Indihiyang, memiliki kompetitor utama yaitu Ochoh Coffee. Yang ketiga pada cabang Siliwangi dengan kompetitor utamanya yaitu Bento Coffee yang bersaing pada harga yang ditawarkan. Kemudian yang keempat ada promotion. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Kopi Siloka ini melakukan promosi dengan berbagai media. Kopi Siloka memiliki keunggulan dalam promosi usahanya yaitu melalui promosi yang diadakan dalam berbagai event dan workshop yang bekerja sama dengan vendor lain untuk memastikan para konsumen mengunjungi kembali Kopi Siloka. Upaya promosi tersebut masih jarang digunakan di coffee shop terutama di daerah Tasikmalaya sehingga menjadikan Kopi Siloka lebih unggul dalam melakukan promosinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Pada observasi yang telah kami lakukan, kami menentukan beberapa hal tentang aspek manajemen. Yang pertama ada asas ketenaga kerjaan.
Kopi Siloka memiliki jaminan kesehatan untuk karyawannya, seperti jaminan BPJS untuk menunjang kesehatan karyawannya. Kopi Siloka menjamin kesehatan tenaga kerja dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi tenaga kerja berupa BPJS. BPJS ini dapat digunakan untuk berobat bagi para karyawannya. Kopi Siloka juga memiliki K3 mengenai keselamatan kerja yang dapat menjamin keselamatan kerja para karyawannya. Yang kedua ada kebersihan operasional. Kopi Siloka juga menerapkan kebersihan lingkungan kerja untuk menjaga kenyamanan karyawan dan para pelanggan-pelanggannya pada sebelum dan sesudah toko beroperasional. Seluruh karyawan harus memastikan kebersihan tempat dengan melakukan cleaning up pada sesaat sebelum membuka toko dan setelah selesai jam operasional, serta melakukan pembersihan pada meja setelah digunakan oleh customer. Dan yang ketiga ada komunikasi tim. Pada lingkungan kerja Kopi Siloka harus menjaga komunikasi antara sesama tim. Yang pertama, mengadakan weekly meeting pada tiap-tiap tim dan melakukan monthly meeting untuk setiap leader per outletnya. Komunikasi antara tim penting dilakukan untuk menjaga kepentingan Kopi Siloka serta mencegah hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dan yang keempat ada ancaman internal. Ancaman yang muncul dari dalam Kopi Siloka sendiri yaitu kepercayaan pelanggan terhadap Kopi Siloka sendiri. Tantangan terbesar yang dialami oleh Kopi Siloka yaitu memastikan customer untuk kembali mengunjungi Kopi Siloka. Solusi dari tantangan tersebut yaitu memperbaiki segala operasional dan penyajian produk pada Kopi Siloka serta menjalankan SOP dengan konsisten. Akhir ada ancaman eksternal. Faktor dari luar yang menjadi ancaman bagi Kopi Siloka yaitu banyaknya coffee shop baru. Kopi Siloka senantiasa memperhatikan kualitas rasa agar dapat menarik minat pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Selain itu, tantangan lainnya yang dihadapi Kopi Siloka yaitu banyaknya pesaing baru yang muncul di Tasikmalaya. Menjadi tantangan baru yang harus dihadapi Kopi Siloka. Kemudian untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu Kopi Siloka memulai usahanya pada tahun 2019 dengan membangun cabang pertamanya di Jalan Tarumanegara nomor 44 Tawangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Seiring berjalannya waktu, Kopi Siloka memiliki banyak cabang serta diminati oleh banyak pelanggan. Sampai kemudian Kopi Siloka ini melebarkan sayapnya dengan membuka cabang kedua. Seiring berjalannya waktu, Kopi Siloka semakin memperbaiki operasionalnya, serta membangun banyak cabang sampai ke luar kota. Kopi Siloka menjadi kopi yang banyak diminati oleh pelanggan, sehingga Kopi Siloka menjadi kopi yang memiliki banyak cabang, serta memiliki banyak cabang sendiri di dalam kota. Selanjutnya, dalam menjalankan operasionalnya, Kopi Siloka memiliki banyak aspek dalam menunjang bisnisnya. Aspek tersebut diantaranya yaitu adalah aspek pasar, aspek manajemen, aspek teknis, aspek keuangan, serta aspek hukum. Kopi Siloka memperhatikan banyak aspek agar dapat berkembang lebih baik serta semakin melebarkan sayapnya dalam menunjang bisnisnya. Kopi Siloka tidak sembarangan dalam mengambil keputusan dan menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, Kopi Siloka sudah menjadi perusahaan dengan jenis perusahaan perseroan yang menjadikan Kopi Siloka kepemilikan atas saham-saham yang harus dipertanggungjawabkan terhadap pemangku kepentingan Kopi Siloka. Oleh karena itu, Kopi Siloka harus teliti dalam menjalankan operasionalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.